Pernah nggak terpikir, kenapa Portugis bisa datang jauh-jauh ke Indonesia dan mulai menjajah Nusantara? Ternyata, semua ini berawal dari keputusan besar Paus Alexander VI di abad ke-15. Jadi, begini ceritanya. Pada akhir abad ke-15, dunia masih dipandang sebagai tempat yang baru saja ditemukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Di Eropa sendiri, ada dua negara besar, yaitu Spanyol dan Portugal. Keduanya sama-sama negara Kristen namun sedang bersaing ketat dalam penjelajahan untuk menguasai wilayah-wilayah yang mereka anggap baru ditemukan. Persaingan ini kerap menimbulkan konflik di lautan, terjadi pertikaian antara kapal-kapal Portugis dan Spanyol. Agar ketegangan ini tidak berujung pada peperangan besar, Paus Alexander VI, sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, mengambil langkah radikal yang mengubah nasib banyak bangsa, termasuk Nusantara. Pada tahun 1493, Paus Alexander VI mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Bulla Inter Caetera. Dalam dekrit ini, Vatikan memandang bahwa seluruh wilayah di luar Eropa dianggap sebagai terra nullius, atau wilayah yang belum bertuan, sehingga boleh diklaim dan dikuasai. Sampai di sini sudah pada tahu kan betapa kurang ajarnya si Paus? Paus Alexander VI kemudian menetapkan garis imajiner yang membagi dunia menjadi dua. Wilayah di sebelah barat diberikan kepada Spanyol, dan wilayah di sebelah timur jatuh ke tangan Portugal. Pembagian ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Lalu, apa dampaknya untuk Nusantara? Karena Nusantara termasuk Asia Tenggara adalah wilayah bagian timur, artinya Nusantara berada di bagian yang diberikan kepada Portugal berdasarkan dekrit si Paus kurang ajar itu. Lalu kemudian sekonyong-konyong, Portugal merasa berhak datang ke Nusantara, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk menjajah, dan sembari itu mereka juga menyebarkan agama Katolik di Nusantara dimulai dari Maluku. Misi ini dikenal sebagai bagian dari 3G yang meliputi Gold, kekayaan; Glory, kejayaan; dan Gospel, penyebaran agama. Keputusan Paus Alexander VI ini kemudian membuka jalan bagi era penjajahan dan kolonialisme di seluruh dunia. Dengan membagi dunia melalui Perjanjian Tordesillas, ia memberikan izin resmi kepada Spanyol dan Portugal untuk menjajah wilayah-wilayah di luar Eropa. Langkah ini tidak hanya memicu eksploitasi dan penindasan terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tetapi juga menjadi dasar bagi penjajahan di Nusantara. Dengan keputusannya tersebut, Paus Alexander VI menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan kolonialisme global. Setelah bangsa kita merasakan betapa kelamnya masa penjajahan atas restu Paus itu, lalu tiba-tiba semua orang mendadak tersihir lupa, dan terjadilah adegan menyedihkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Jika penyambutan hanya sebatas menyambut tamu, okelah tak mengapa. Tapi jika penyambutan dilakukan secara berlebihan seperti ini, lama-kelamaan kesel juga lihatnya. Paus diperlakukan bagaikan tamu agung yang suci oleh umat Muslim, dengan bangganya mereka memamerkan aksi toleransi kelewat batas. Padahal nenek moyang mereka telah berabad-abad merasakan kesengsaraan penjajahan atas ulah Paus di masa lalu.